Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Career Diversity. Nah, di video kali ini kita akan ngobrol nih dengan salah satu warga negara Indonesia yang sekarang sedang bersekolah di salah satu universitas yang ada di Tokyo. Dan sekolahnya ini sekarang di program master dengan beasiswa. Nah, kita mau tanya-tanya dong dengan beliau gimana sih cara mendapatkan beasiswa dan bagaimana sih kehidupan di Jepang. Nah, sekarang kita sudah terkoneksi dengan beliau melalui Zoom, jadi mari kita langsung aja bertanya-tanya dengan beliau. Halo Mbak Latifah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak waktunya hari ini. Mbak boleh perkenalan diri sedikit? Boleh, selamat siang teman-teman. Nama saya Latifah. Sekarang saya lagi kuliah di Jepang, program master di kampus namanya Hitotsubashi University di Tokyo. Ini Mbaknya sekarang udah tahun keberapa nih Mbak? Sekolah master mulai April ini tahun kedua. Sekarang ambil jurusannya sosiologi di sini. Di sini kuliah dengan beasiswa. Dengan beasiswa dari pemerintah Jepang, Membuka Gakusho. Oh gitu. Berarti kita mau cerita-cerita dong tentang perjalanannya Mbak nih. Itu gimana sih Mbak ceritanya dulu tuh bisa lulus nih Membuka Gakusho? Karena kan bisa dibilang itu susah-susah gampang gitu ya. Awalnya dari mana? Kenapa Mbaknya berminat untuk sekolah master ke Jepang? Kemudian dari prosesnya itu suka dukanya gimana sih Mbak? Kalau boleh tahu ceritain. Saya pas kuliah S1 itu masih di Indonesia. Dan kebetulan waktu udah tingkat 4 itu emang udah ada minat untuk lanjut kuliah S2. Tapi kayak kalau bisa S2 lanjutnya nggak di Indonesia gitu. Mending langsung di Jepang karena saya satu ngambil jurusan bahasa Jepang. Jadi kayak mungkin biar lebih afdol gitu kan, lebih enak gitu kuliahnya langsung di Jepang. Betul. Nah dari situ mikir kan, kalau misalnya pakai biaya sendiri kan emang berat ya lumayan untuk kehidupan dan juga tuition fee-nya kayak gitu. Akhirnya setelah searching macam-macam, nemu nih yang banyak dibicarakan di blog orang-orang di internet tuh si beasiswa ini Monbuka Gakusho kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya mulai cari-cari informasi gimana seleksinya kayak gimana kayak gitu, apa aja harus dipersiapkan. Akhirnya coba apply dan alhamdulillah bisa lolos kayak gitu. Itu Mbak via G2G berarti ya? Ya, G2G. Oh. Kira-kira kalau beasiswa itu apakah kita hanya ditanggung biaya kuliah doang atau biaya kuliah juga ikut sama ada uang saku gitu, ada gitu nggak Mbak? Kalau beasiswa yang saya ini sekarang ditanggung si tuition fee-nya, biaya sekolah dibayarin dan juga dapat uang sakunya juga dapat per bulan dihitung. Kalau untuk waktu pertama datang ke Jepang itu kan kita perlu registrasi ke Fuyakusho-nya misalnya, atau kita juga perlu cari rumah gitu. Itu untuk proses seperti itu semuanya Mbaknya apakah dibantu sama pihak kampus atau cari sendiri atau gimana Mbak? Emang dari kampusnya udah dikasih pilihan. Jadi ntar pas datang ke Jepang itu mau tinggal sendiri apartemen atau misalnya mau masuk asrama kayak gitu. Kalau misalnya mau apartemen, ya berarti harus cari sendiri lagi kayak gitu. Jadi kalau masuk apartemen gitu kan di awal pasti ribet kali ya, karena kita baru datang terus pusing nggak tahu harus apa yang diurusin gitu kan. Akhirnya saya milih asrama dan kebetulan di kampus saya ini asrama juga ada kayak sistem lotre gitu. Jadi untung-untungan karena ada beberapa asramanya gitu, ada 3 lokasi kalau nggak salah, untung-untungan. Jadi akhirnya apply dan alhamdulillah dapat asrama di sini. Dan karena emang isinya di sini exchange student semua orang asing, jadi kayak ada semacam di sini disebutnya RA, jadi resident assistant. Jadi kayak ada mahasiswa orang Jepang yang dia kerjanya itu ngebantu mahasiswa exchange student yang orang asing kayak gitu. Jadi di situ dibantuin kayak ntar kalau misalnya mau kalau misalnya nggak bisa bahasa Jepang nanti ditemenin untuk registrasi ke balai kota kayak gitu, semuanya dibantuin. Balik ke awal waktu Mbak pendaftaran beasiswa nih,
Mm-mm. Itu prosesnya apa aja sih, step-stepnya yang Mbak laluin, yang lulus, yang akhirnya selamat kamu dapat membuka Gakusho gitu. Itu prosesnya gimana sih Mbak? Prosesnya sendiri ini yang pertama pasti seleksi berkas, ijazah kayak gitu. Kisho juga butuh itu dari kampus kayak gitu. Terus kayak butuh recommendation letter dari dosen juga. Dan yang paling penting dari berkas ini adalah kita harus bikin research proposal. Ini yang jadi poin pentingnya. Jadi kayak nanti kita di Jepang mau melakukan research kayak apa sih gitu. Pokoknya kita harus bikin yang bisa appeal. Kita tuh ini penting banget loh si research ini untuk dilakukan di Jepang. Kayak kenapa alasannya ini harus di Jepang, bukan di negara lain kayak gitu. By the way, untuk research proposalnya Mbak itu pakai bahasa apa jadi Mbak? Bahasa Jepang. Oh, itu kita juga boleh pilih bahasa Jepang atau bahasa Inggris gitu? Jadi emang ada kayak ketentuan kalau misalnya mahasiswa dengan jurusan bahasa Jepang emang mau nggak mau harus pakai bahasa Jepang kayak gitu. Untuk mahasiswa selain bahasa Jepang itu bisa pakai bahasa Inggris kayak gitu. Itu berarti Mbak pas awal kita mendaftar itu kita ajukan, kita daftar juga mau universitasnya apa, jurusannya apa, programnya bahasa Inggris atau bahasa Jepang gitu ya? Jadi emang kayak kita emang dari awal harus udah cari tahu sendiri kita mau ke kampus mana, terus di kampus ini apakah ada jurusan yang kita mau, dan itu dijalankannya dengan pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang gitu. Oh, baik, kita udah ada basic informasi itu dulu baru kita apply gitu ya? Iya. Soalnya pas di awal banget untuk seleksi berkas harus ditulis kayak pilihan pertama kita kampus ini jurusan apa, kedua, ketiga kok nggak salah. Nah di situ seleksi berkas. Setelah seleksi berkas kalau udah lolos, itu lanjut ke seleksi tes tulis, ada tes tulis. Nah kalau tes tulis ini subjeknya cuma ada 2, dan dua-duanya ini bahasa, ada bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Menurut kayak informasi dari berbagai macam blog yang udah saya baca itu, kayak lebih baik kayak kita fokuskan ke salah satu subjek yang kita emang dirasa lebih kuat itu loh. Jadi kalau misalnya emang lebih jagonya bahasa Inggris, ya udah fokus aja ke bahasa Inggris. Kalau misalnya emang kuatnya di bahasa Jepang, ya udah fokusnya belajar di bahasa Jepang untuk biar dapat skor yang gede. Karena penilaiannya itu cuma diambil salah satu yang paling besar aja kayak gitu. Ujian tulisnya ini karena saya juga yang basicnya bahasa Jepang, jadi lebih fokus ke bahasa Jepang. Dan alhamdulillah udah lolos ujian tulis, lanjut ke interview paling akhir ini. Nah, interview juga ini sama, kalau misalnya kita basic bahasa Jepang, kita interview full pakai bahasa Jepang. Kalau misalnya nggak bisa, pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita. Gitu. Yang interview kita itu siapa Mbak? Kayaknya setiap jurusan itu beda-beda. Kalau aku karena emang penjurusannya lebih tentang kejepangan, itu kalau nggak salah ingat ya, ada researcher dari Kedubes Jepang, terus ada juga perwakilan dari Japan Foundation, satu lagi, kalau nggak salah ada 4 atau ada 3 gitu kalau nggak salah. Kalau misalnya ngedengar dari cerita teman-teman lain dari jurusan lain itu suka ada juga kayak dosen besar dari kampus-kampus ternama kayak gitu.